Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat sekalian yang saya muliakan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengajak Anda bercerita atau nostalgia, karena saya yakin semua sahabat pernah mendengar tentang cerita Tom and Jerry, cerita antara kucing, tikus, dan anjing dalam Walt Disney itu yang sering kita lihat di TV-TV itu, Tom and Jerry. Tapi ini versinya para ulama, Tom and Jerry versinya para ulama. Ini ada sebuah riwayat atau hikayah dari para ulama. Dulu ada beberapa kelompok ulama, yaitu ada kelompok ulama yang muda dan kelompok ulama yang tua atau sepuh, yang mereka saling adu argumentasi dalam masalah penting mana sih antara dasar dan ajar. Penting mana antara dasar dan ajar? Dasar siapa? Dasar adalah pondasi keilmuan atau pengetahuan pada anak, khususnya pada generasi, tentang ketauhidan atau hukum-hukum agama. Sedangkan ajar adalah pembelajaran yang dilakukan di berbagai sarana pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, atau yang lain. Makanya para ulama di sini mengambil sebuah hikayat menggambarkan tentang pentingnya ajar dan dasar dengan mereka saling beradu argumentasi. Para ulama muda berpendapat bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar. Itu pendapat ulama muda. Ajar itu lebih penting daripada dasar. Tapi menurut para ulama sepuh atau ulama tua, kiai tua, kiai sepuh, mereka berpendapat bahwa dasar itu lebih penting dan utama daripada ajar. Itu pendapat ulama sepuh atau ulama tua. Dasar itu lebih penting daripada ajar. Karena tidak ada kesepakatan waktu itu, akhirnya mereka saling adu argumentasi dengan beberapa eksperimen. Ulama muda itu mempunyai eksperimen, yaitu dengan menjadikan kucing dan anjing sebagai media untuk menguatkan pendapatnya bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar. Maka ulama muda melatih anjing dan kucing tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia mengajari setiap hari, memberikan pelajaran-pelajaran kepada anjing dan kucing untuk mengikuti apa yang dia mau. Itulah pendapat ulama muda, karena menganggap bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar. Ulama muda itu terus mengajari kucing dan anjingnya untuk mengikuti apa dia mau dengan berbagai cara metode, dengan cara mereka memberikan suatu tip-tip kepada anjing dan kucing agar mampu menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Alhasil, setelah ulama muda ini atau kiai muda ini merasa teorinya atau eksperimennya kepada kucing dan anjing telah berhasil, maka ulama muda itu sepakat untuk memamerkan atau menghaturkan kepada ulama sepuh atau kiai sepuh tentang kebenaran eksperimennya, bahwa ajar atau pendidikan atau pembelajaran itu lebih penting atau lebih utama daripada dasar-dasar atau fondasi-fondasi dalam keilmuan.
Alhasil ulama muda itu mengadakan sebuah acara untuk membuktikan bahwa seekor kucing dan seekor anjing saja, yang dalam tanda adalah hewan bukan manusia, jika diajari atau diberi pembelajaran sesuai dengan apa yang kita mau, dia akan mengikuti kita. Apalagi kalau manusia. Itu pendapatnya para ulama muda atau kiai-kiai muda. Dalam kesempatan beberapa tahun setelah eksperimen dan dia merasa telah mampu menjadikan kucing dan anjing untuk mengikuti apa yang dia mau, akhirnya dia berniat membuat sebuah pesta dan mengundang para kiai sepuh atau ulama sepuh, ulama tua diundang oleh ulama muda dalam sebuah pestanya ulama muda untuk menunjukkan bahwa eksperimennya dia tentang ajar itu lebih penting daripada dasar. Karena ulama muda telah merasa bahwa eksperimennya itu berhasil, dia bisa melatih kucing dan anjing sebagaimana dia inginkan untuk melakukan hal yang diinginkan. Dia memamerkan dalam sebuah pesta atau walimah. Walimah itu yang dilakukan oleh ulama muda. Setelah walimah itu dilakukan atau diadakan, para ulama muda itu akhirnya mengundang ulama sepuh ke dalam pesta atau acara walimahan atau acara makan-makan yang diselenggarakan oleh para ulama muda atau kiai muda. Dalam kesempatan itu, untuk menunjukkan eksperimennya, ulama muda ini menyuruh kucing dan anjingnya untuk menjadikan pramusaji atau pelayan untuk memberikan makanan-makanan kepada tamu-tamu yang diundang. Di itu datang juga ulama sepuh atau kiai tua. Setelah itu makanya contoh begini, kucingnya disuruh mengambil, anjing disuruh mengambil makanan yang telah disiapkan di dalam kereta dorong atau troli yang berisi makanan dan minuman, dan anjing itu mendorong kepada kedekatnya kucing di dekat mejanya para tamu-tamu undangan, dan diantaranya itu adalah para ulama sepuh atau kiai sepuh. Anjing itu bilang guk guk guk, dia mendorong, sambil mendorong memberi komando kepada sang kucing untuk menyajikan makanan-makanan dan minuman tersebut. Yang kucing bilang meong meong, dia langsung dengan sigapnya menuruti komando anjing untuk menyajikan makanan-makanan yang telah di atas trolinya para yang dibawa dorong oleh anjing. Dan ramahnya kucing menyajikan semua makanan dan minuman kepada semua tamu yang hadir di situ di atas meja-meja mereka. Walhasil kucing setelah menyajikan tamu selesai, kucing bilang ke kiai muda, meong meong meong, memberi kode bahwa semua makanan telah tersaji dengan baik oleh kucing dan anjing tersebut. Akhirnya waktu itu ulama muda mengeluarkan jurus sedikit sombongnya, bilang kepada ulama sepuh, Mbah Kiai atau ulama sepuh, Mbah Kiai, semua makanan sudah tersaji berkat seekor kucing dan seekor anjing yang saya latih dengan teori saya bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar. Dan sekarang bisa dibuktikan Mbah Kiai, kepada kiai sepuh ulama muda bilang begitu. Wow, keren, ulama sepuh bilang begitu, kiai sepuhnya bilang begitu. Tapi ulama sepuh itu nggak kurang akal untuk menghadapi triknya ulama muda. Ulama sepuh bilang begini, tidak, aku lebih yakin bahwa dasar itu lebih utama dan harus diutamakan daripada ajar. Dalam konteks itu ulama sepuh masih berpendapat seperti itu. Nggak bisa Mbak Kiai, ulama muda bilang begitu. Ini contohnya, ini buktinya bahwa saya telah mengajar seekor kucing dan anjing bisa menjadikan mereka sebagai pramusaji dalam sebuah acara yang saya adakan.
Waktu itu ulama sepuh terus memanggil santrinya, karena dia di daerah santri. Dia bilang ke santri, tolong kamu ambilkan, kamu keluarkan apa yang tadi saya udah bawa dari rumah. Santrinya bilang, matur ke Mbah Kiainya, oh nggih nggih, oh iya ke Mbah Kiai. Akhirnya santrinya itu memberikan barang yang telah kiainya siapkan dari rumah, Kiai Sepuh siapkan dari rumah. Itu berupa sebuah kotak yang berisi beberapa tikus atau condol bahasa kebumennya. Setelah itu Kiai Sepuh bilang ke Kiai Muda, Mbah Kiai bilang ke Kiai Muda, hai Kiai Muda, sini, tikus kamu lihat ya, kalau teori kamu itu tidak sepenuhnya benar, bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar. Akhirnya ulama sepuh itu, Mbah Kiai itu mengeluarkan jurusnya, itu berupa beberapa tikus yang di dalam kotak, dia keluarkan semua. Akhirnya tikus itu berlarian di atas meja yang banyak makanannya. Dan anjing itu melihat, kucing itu melihat ada tikus di atas meja yang ada makanannya. Namanya kucing dan anjing. Kucing ketika melihat tikus pasti dia akan menerkam atau mengejar tikus itu. Akhirnya kucing itu langsung meong mengejar tikus itu, dan tikusnya itu muter-muter di atas meja yang banyak makanannya. Akhirnya anjingnya pun mengikuti tikus untuk mengikuti kucing untuk mengejar tikus itu. Akhirnya semua walimah atau pesta makan-makan yang diadakan ulama muda tadi, Kiai Muda, berantakan, semua makanan duduk lantah, dan acara itu gagal karena hanya udah beberapa ekor tikus yang dibawa oleh kiai tua. Makanan hancur semua gara-gara ada kejar-kejaran antara tikus dan kucing dan anjing. Setelah itu selesai acara, dan itu nggak jadi berlangsung. Akhirnya Kiai Muda dipanggil oleh Kiai tua, hai Kiai Muda, sini, jika teori kamu benar bahwa ajar itu lebih penting daripada dasar, maka acara ini akan sukses. Tapi ketahuilah, kamu harus mau menerima bahwa dasar itu lebih penting daripada ajar. Itu pendapat Kiai Sepuh, ulama tua. Akhirnya apa yang terjadi? Perdebatan buktinya apa? Kamu telah mengajari kucing dengan bertahun-tahun dan anjing untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Benar, mereka bisa menjadi pramusaji dalam acara kamu, tapi mereka punya dasarnya kucing, dasarnya anjing. Kalau melihat tikus pasti mengejar dan mau menerkam. Akhirnya mereka saling adu argumentasi, dan akhirnya mereka sepakat bahwa ajar dan dasar itu sama-sama penting. Apapun kondisi manusia harus dikasih dasar-dasar keagamaan, setelah itu baru dikasih pembelajaran. Akhirnya ulama muda mengakui bahwa dasar atau pondasi keilmuan dan ketauhidan itu harus diutamakan daripada pembelajaran. Makanya sebelum anak-anak kita masuk ke dunia pendidikan, ya sekolah atau madrasah atau yang lain, harus diajari dulu atau dibekali atau didasari dengan dasar-dasar akidah keagamaan atau keislaman yang kuat, agar akidah itu selamanya akan mengakar pada dirinya. Jika tidak didasari dengan akidah yang kuat, mereka akan goyah atau akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya ulama muda mengakui bahwa dasar itu harus diutamakan dulu, lalu kemudian diberi pembelajaran dengan berbagai macam keilmuan, baik ilmu agama atau ilmu umum. Itulah pentingnya bahwa dasar dan ajar itu harus berjalan seiring dalam kita menjadikan generasi muda atau anak cucu kita sebagai generasi yang madanya tuh bisa menguasai
ilmu agama, dari ilmu teknologi, dari ilmu yang lain. Itulah pentingnya dasar. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sesuatu makhluk diajari apapun, walaupun dia sudah pintar dalam keilmuan pembelajarannya, dia akan mudah tergoda dan berbalik kepada dasar pondasi dia. Dia pondasinya dari mana? Jika pondasinya agama kuat, tauhidnya kuat, maka dia akan selalu kembali kepada hal-hal kebaikan. Tapi jika pondasi dan dasar agamanya tidak kuat, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita pikir tentang cerita antara Tom and Jerry ini versi ulama dengan mindset atau metodologi kita, bahwa kita sebagai orang tua punya anak harus memilih atau memberikan pondasi yang kuat kepada anak-anak kita semua, agar anak kita bisa menyambut masa depan dengan baik dan menjadi anak yang soleh atau solihah yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat semua. Semoga kita semua diberi berkah dalam umurnya, diberi berkah dalam rezeki kita semua, diberi berkah dalam anak cucu kita atau keturunan kita, dan diberi berkah oleh Allah atas keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.